Bayangkan Piala Dunia digelar tanpa Jerman, tanpa Spanyol, bahkan tanpa negara-negara Eropa. Bukan karena kalah kualifikasi, tapi karena boikot politik. Piala Dunia 2026 yang seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar justru terancam gagal total. Apa yang sebenarnya terjadi di balik konflik ini? Dan seberapa besar dampaknya bagi masa depan Piala Dunia? Pembatalan Piala Dunia 2026 di benua Amerika ternyata bukan sekadar isu kosong. Isu ini semakin menguat setelah tim nasional Jerman dikabarkan mengancam mundur sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap Donald Trump terkait rencana pencaplokan Greenland. Bukan hanya Jerman, sejumlah negara Eropa hingga Asia juga mulai mempertimbangkan langkah serupa. Lalu, apa jadinya jika Piala Dunia 2026 digelar tanpa kehadiran negara-negara Eropa? Tentu atmosfer turnamen akan jauh dari kata seru. Pasalnya, sebagian besar pemain terbaik dunia berasal dari benua biru. Tak berhenti sampai di situ. Ancaman boikot ini juga berdampak langsung pada aspek lain. Ribuan tiket yang sudah dipesan oleh para penggemar terpaksa dibatalkan karena faktor keamanan yang kini dipertanyakan. Situasi semakin pelik setelah Donald Trump mengeluarkan kebijakan kontroversial dengan memblokir visa dari 75 negara. Kebijakan ini kian memperkuat kesan bahwa Piala Dunia 2026 berada di ambang kegagalan. Negara-negara Eropa kini mulai secara terbuka mengancam akan memboikot Piala Dunia. Konflik perebutan wilayah Greenland antara Uni Eropa dan Amerika Serikat terus mengalami eskalasi. Niat sepihak Donald Trump untuk menguasai wilayah otonom Denmark itu mendapat penentangan keras dari Eropa. Bahkan, opsi pengerahan militer disebut-sebut menjadi langkah yang siap ditempuh oleh Trump. Presiden ke-47 Amerika Serikat tersebut tampak sangat serius mencaplok Greenland tanpa menghiraukan keberadaan NATO maupun Uni Eropa. Jika dianalogikan, Trump ibarat anak kecil nakal yang memaksa mengambil mainan yang bukan miliknya. Ia seolah tidak peduli, meski harus menggunakan kekerasan demi mendapatkan apa yang diinginkan. Harga diri NATO pun semakin terinjak, seakan tak memiliki arti di mata Trump. Gedung Putih bahkan tidak menganggap aliansi Eropa sebagai ancaman serius. Hal ini terlihat dari pernyataan Caroline Leavitt yang terkesan meremehkan kekuatan Eropa. Saya rasa kehadiran pasukan Eropa tidak akan memengaruhi proses pengambilan keputusan presiden dan juga tidak memengaruhi tujuannya untuk mengakuisisi Greenland, ujar Sekretaris Pers Gedung Putih tersebut. Lantas, langkah apa yang bisa diambil negara-negara Eropa untuk mencegah Greenland jatuh ke tangan Trump? Jawabannya bukan perang atau serangan militer, melainkan sebuah keputusan strategis yang berpotensi membuat Amerika Serikat merugi besar. Negara-negara Eropa menyiapkan satu manuver cerdas, memboikot Piala Dunia 2026. Jika mengikuti pemberitaan, timnas Jerman disebut-sebut akan menarik diri. Mengutip Sport B, langkah Der Panzer ini bukan sekadar ancaman. Jürgen Hart menilai bahwa mundurnya Jerman merupakan bentuk tekanan politik. Pembatalan keikutsertaan di turnamen hanya akan dipertimbangkan sebagai alat tekanan politik agar Trump berpikir ulang soal pencaplokan Greenland, kata Hart. Jerman mengikuti jejak Spanyol yang sebelumnya juga mengancam mundur. Spanyol menyatakan penolakan karena sekutu Amerika Serikat, Israel, terus menyerang Palestina. Hingga saat ini, La Furia Roja masih berpegang pada sikap tersebut. Spanyol disebut baru bersedia tampil di Piala Dunia 2026 jika Palestina benar-benar terbebas dari tekanan Israel. Manuver boikot dari negara-negara Eropa ini dinilai sangat cerdas. Mari kita bedah kerugian yang akan dialami Amerika Serikat jika Piala Dunia 2026 berlangsung tanpa kehadiran Eropa. Kita berkaca pada Piala Dunia Qatar 2022. Saat itu, sebanyak 2,95 juta tiket terjual dan FIFA meraup keuntungan hingga 7,5 miliar dolar atau sekitar 117 triliun rupiah. Itu pun baru dari sektor penjualan tiket. Tak heran FIFA menyebut Piala Dunia 2022 sebagai ajang paling menguntungkan sepanjang sejarah. Menariknya, dari total 2,95 juta tiket tersebut, hampir setengahnya dibeli oleh penonton dari benua Eropa. Pertandingan yang melibatkan tim-tim Eropa selalu menjadi magnet utama, dengan rata-rata 40.000 penonton hadir di stadion setiap laga. Bandingkan dengan laga final Prancis kontra Argentina, FIFA mencatat sekitar 24,08 juta orang di Prancis menyaksikan langsung momen musik hat-trick Kylian Mbappe. Angka ini jauh mengungguli Argentina, yang hanya menarik sekitar 12,07 juta penonton lokal. Statistik tersebut membuktikan bahwa Eropa adalah pusat magnet sepak bola dunia. Jika Piala Dunia 2026 digelar tanpa Eropa, Trump berpotensi kehilangan puluhan miliar dolar. Ancaman mundur juga datang dari Asia. Iran berpotensi menarik diri dari Piala Dunia 2026. Selain bersitegang dengan Uni Eropa, Trump juga terus memanaskan situasi dengan Iran yang tengah dilanda kekacauan. Meski serangan militer ditunda, Amerika Serikat tetap melancarkan propaganda.
Trump secara terbuka mengancam akan menyerang Iran hingga Ali Khamenei lengser. Ia bahkan menyebut Iran dipimpin oleh orang sakit dan menyerukan pergantian pemimpin. Kepemimpinan itu soal rasa hormat, bukan ketakutan dan kematian. Dia harus berhenti membunuh rakyatnya sendiri dan mulai menjalankan negaranya dengan benar, kata Trump. Melihat kondisi Iran dalam 48 jam terakhir, situasi memang belum kondusif. Pemerintah Iran bahkan melakukan blunder fatal dengan menembaki rakyatnya sendiri. Mayat-mayat korban dibiarkan tergeletak di jalanan. Kekacauan ini menjadi pertimbangan serius bagi Iran untuk mundur dari Piala Dunia. FIFA pun menyiapkan skenario pengganti. Ada 2 kandidat dari Asia, Uni Emirat Arab sebagai nonunggulan tertinggi, dan Irak yang akan berlaga di babak antar konfederasi pada Maret mendatang. Mundurnya Iran semakin mungkin terjadi karena larangan visa masuk ke Amerika Serikat bagi para pemain akibat kebijakan Trump. Kasus mundurnya peserta bukan hal baru dalam sejarah Piala Dunia. Pada 1950, timnas India juga memilih mundur karena keterbatasan biaya perjalanan. Alasan lain mengapa Piala Dunia 2026 diprediksi kurang seru juga patut disorot. Kebijakan Donald Trump menjadi faktor utama. Presiden Amerika Serikat ini secara resmi memblokir visa imigran dari 75 negara dengan alasan politik. Dilansir Al Jazeera, proses visa dihentikan karena dianggap merugikan Amerika. Departemen Luar Negeri AS menyebut calon imigran dari negara-negara tersebut berpotensi menjadi beban publik. Mereka mengeksploitasi kemurahan hati rakyat Amerika, ujar Tommy Feiger. Analoginya sederhana. Seperti Jakarta yang penuh sesak setelah Lebaran, banyak perantau datang tanpa keterampilan dan akhirnya menambah angka pengangguran. Trump tak ingin hal serupa terjadi di negaranya. Namun kebijakan ini justru berbalik menjadi bumerang. Banyak fans yang sudah membeli tiket memilih membatalkannya. Bayangkan, dalam satu malam saja sekitar 16.800 penggemar membatalkan tiket. Jika dihitung dari harga tiket termurah, kerugian mencapai $15.000 per tiket. Belum termasuk tiket termahal yang mencapai $6.000. Situasi ini membuat FIFA menggelar rapat darurat. Gianni Infantino khawatir Piala Dunia 2026 akan menjadi yang paling gagal sepanjang sejarah. Para pejabat senior FIFA dan perwakilan tuan rumah dipanggil untuk membahas kemungkinan pemindahan lokasi. Jeff Stelling bahkan menyarankan Inggris sebagai tuan rumah pengganti karena dinilai lebih aman. Mantan presenter Sky Sports itu mendesak FIFA bergerak cepat, mengingat Piala Dunia 2026 tinggal menghitung bulan. Jika terlambat, seluruh persiapan bisa berantakan. Inggris sendiri terakhir kali menjadi tuan rumah pada 1966, momen bersejarah saat mereka meraih trofi Piala Dunia pertama. Piala Dunia seharusnya menjadi panggung olahraga, bukan medan tarik-menarik kepentingan politik dunia. Namun realita menunjukkan, keputusan satu orang bisa berdampak besar bagi jutaan penggemar sepak bola di seluruh penjuru bumi. Jika gelombang boikot terus berlanjut dan kebijakan kontroversial tak kunjung berubah, Piala Dunia 2026 berpotensi tercatat sebagai turnamen paling kacau dalam sejarah. Kini, semua mata tertuju pada FIFA dan Amerika Serikat, apakah mereka mampu menyelamatkan pesta sepak bola dunia, atau justru membiarkannya runtuh sebelum dimulai? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.